Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabar? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang cerita fantasi dengan Ibu Yufi Dharma Putri. Sebelum Ananda melanjutkan materi cerita fantasi, alangkah baiknya mari kita bernyanyi bersama. Silahkan Ananda mempersiapkan pena dan bukunya. Lagunya seperti ini. Mau pintar, baca buku. Mau cerdas, rajin sekolah. Ini pena, ini buku, ini siswa, itu guru. Mari kita menuntut ilmu. Lagu kedua judulnya Bahasa Indonesia. Silahkan Ananda mengikuti ya. Bahasa, bahasa, bahasa Indonesia. Bahasa, bahasa ada 4 aspeknya. Pertama mendengarkan, kedua berbicara, ketiga menulis, keempatnya membaca. Terima kasih Ananda semua. Semoga Ananda mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Ananda akan mempelajari KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1 menjelaskan pengertian dan tujuan cerita fantasi. 3.3.2 mengidentifikasi unsur pembangun pada cerita fantasi. Teknik penilaiannya, yang pertama, Ananda mengerjakan LKPD secara berkelompok dan KKM 75. Model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah Project Based Learning, kombinasi Joyful Learning. Di sini, Ananda akan mempelajari cerita fantasi, apa contoh cerita fantasi, dan pengertian cerita fantasi. Contoh dan pengertian cerita fantasi sudah Ibu tuangkan ke dalam sebuah lagu. Ya, mari Ananda mengikuti lagu yang Ibu nyanyikan. Cerita rakyat, cerita dongeng, itu semua cerita fantasi. Cerita rakyat, cerita dongeng, itu semua cerita fantasi. Cerita bersifat hayal, cerita imajinasi, cerita berangan-angan, cerita fiksi. Cerita bersifat hayal, cerita imajinasi, cerita berangan-angan, cerita fiksi. Hore! Ananda perlu ketahui, cerita fantasi contohnya cerita rakyat dan cerita dongeng. Dan pengertian cerita fantasi adalah cerita yang bersifat hayal, imajinasi, berangan-angan, dan fiksi. Nah, sekarang Ananda sudah mengetahui contoh dan pengertiannya. Selanjutnya, silakan Ananda menonton video rakyat yang akan Ibu tayangkan dengan judul Legenda Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Legenda Batu Menangis, cerita rakyat Kalimantan Barat. Alkisah, hiduplah seorang janda miskin dan anak perempuannya bernama Darmi. Sangat cantik, semua orang terpesona melihatnya. Ajak Darmi untuk ikut ke pasar bersamanya. Darmi sempat menolak dengan alasan ia tidak mau kulitnya menjadi hitam karena kepanasan. Syaratnya yaitu, ibunya harus berjalan di belakang Darmi. Ia tak mau orang lain melihat ibu dan Darmi berjalan beriringan. Satu dari mereka pun bertanya,
Siapa orang yang berjalan di belakang Darmi? Dengan sombongnya, Darmi berkata bahwa ibunya adalah seorang pembantu. Darmi yang heran mengapa ibunya berhenti, akhirnya bertanya mengapa ibunya malah duduk dan berhenti. Ibunya hanya diam, tak memberi jawaban. Tiba-tiba ibu mengangkat tangannya dan berdoa, menjadi batu. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu yang telah melahirkan kita dan merawat kita hingga tumbuh dewasa. Setelah Ananda menonton video rakyat dengan judul Legenda Batu Menangis, maka kita masuk pelajaran kita selanjutnya. Apa sih tujuan cerita fantasi? Yang pertama, untuk menghibur dan meningkatkan imajinasi para pembaca. Yang kedua, agar kita dapat memahami kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, sehingga kita bisa memetik pembelajaran dari setiap peristiwa yang ada. Yang ketiga, sebagai penyampaian ekspresi dari penulis kepada pembaca. Yang keempat, memberikan wawasan kepada pembaca, disisipkan juga nasihat atau pesan moral dari pengarang. Selanjutnya, Ananda akan mempelajari unsur pembangun dalam cerita fantasi. Ada unsur intrinsik. Berikutnya ada tema, ada alur, ada latar, tokoh dan watak, sudut pandang, dan amanat. Hal ini sudah Ibu kemas dalam menjadi lagu. Seperti apa lagunya? Mari Ananda mengikuti lagu yang akan Ibu nyanyikan. Seperti ini lagunya. Oh adik berbaju putih, hari ini kita belajar fantasi. Contohnya cerita fiksi, termasuk karya imajinasi. Unsur intrinsiknya ada 6. Satu tema itu ide pokok, 2 alur jalan cerita, 3 latar tempat waktu suasana. Yang keempat sudut pandang, yang kelima tokoh dan watak, yang keenam itu amanat, pesan yang terkandung dalam cerita. Setelah Ananda mengetahui materi kita, Ananda selanjutnya akan mengerjakan LKPD cerita fantasi tentang kekuatan ekor biru Nataga. Di sini Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Ananda akan menjawab masalah-masalah yang sudah Ibu sajikan. Seperti masalah pertama, sebutkan nama tokoh yang ada dalam cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Masalah kedua, sebutkan latar dan cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Berikan alasannya. Masalah ketiga, sebutkan alur dalam cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Berikan alasannya. Ananda akan menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi dengan kelompoknya. Terima kasih, sampai sini pembelajaran kita dan dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini sudah Ibu kemas menjadi suatu lagu. Seperti ini unsur intrinsik cerita. Mari kita nyanyi bersama. Ikuti ya Ananda semua. Cerita dongeng cerita rakyat, itu semua cerita fantasi. Unsur intrinsiknya ada 6. Tema, alur, latar, amanat, sudut pandang, tokoh dan watak, semua itu
unsur pembangun cerita fantasi. Alur cerita ada 3, alur maju, alur mundur, dan maju mundur. Watak tokoh ada 3, antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sudut pandang ada 2 bagian. Orang pertama adalah aku, saya. Orang ketiga disebut dia. Ia, mereka, kami atau kamu, bisa juga nama tokoh perannya. Alur cerita ada 3, alur maju, alur mundur, dan maju mundur. Watak tokoh ada 3, antagonis, protagonis, dan tritagonis. Terima kasih Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda senang mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.